Hai teman-teman semuanya, kenalin aku Naila Syafal Permatasari dengan NIM 210701231200034 yang berasal dari kelas C. Ngomong-ngomong soal overthinking, kalian pernah gak sih ngerasa kayak kok orang-orang nih udah pada jauh ya? Kok orang-orang udah pada keren ya? Ada yang udah diterima di perusahaan ternama, ada yang udah kerja di instansi pemerintahan, ada yang udah punya bisnis sendiri, ada yang udah punya tabungan 100 juta pertama di usia 20 tahun, dan bahkan ada yang udah nikah. Tenang teman-teman, ternyata kita itu lagi ada di fase quarter life crisis. Apa sih quarter life crisis itu? Jadi, quarter life crisis itu adalah kondisi krisis emosional yang biasanya itu dialami oleh individu pada rentang usia 18 tahun sampai 30 tahun. Nah, pada fase ini seseorang tuh kayak mulai mempertanyakan berbagai aspek dalam kehidupannya. Gak hanya soal karir, tetapi juga soal hubungan, tujuan hidup, dan bahkan identitas diri, jati diri sendiri. Nah, fase ini tuh muncul ketika seseorang itu mulai memasuki dunia yang lebih dewasa, yang sebenarnya, yang setelah lulus sekolah, atau fase setelah lulus kuliah, fresh graduate, dan kita mulai dihadapkan dengan berbagai tanggung jawab baru. Kita dituntut untuk mandiri, kita dituntut untuk membuat keputusan yang lebih penting dalam hidup kita dan memikirkan masa depan yang lebih serius. Nah, perubahan ini tuh sebenarnya gak selalu mudah. Banyak orang merasa gak siap menghadapi tekanan itu. Akibatnya muncullah perasaan bingung, cemas, dan gak yakin sama diri sendiri. Nah, quarter life crisis itu bukanlah suatu penyakit, tapi lebih kepada fase psikologis yang dimana itu tuh sangat wajar terjadi dalam proses perkembangan seseorang menuju kedewasaan. Nah, jadi penyebabnya itu apa sih? Nah, penyebabnya itu ada 4. Yang pertama, pastinya dari tekanan dalam diri sendiri. Contohnya, penyebab utamanya itu ada di tekanan sosial. Apalagi di era digital saat ini, media sosial itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara kita memandang diri sendiri dan orang lain. Kita sering melihat kehidupan orang lain itu kayak lebih sempurna, lebih sukses, bahagia, dan tanpa disadari, kita itu mulai membandingkan diri kita dengan mereka. Saya sendiri pun pernah merasakan ini, kayak ngelihat orang lain lebih sukses, dan aku tuh merasa kayak aku juga belum cukup baik gitu. Padahal sebenarnya apa yang kita lihat di media sosial itu hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Orang itu nampilin di media sosial itu kan bagian secure-nya aja, bagian insecure-nya gak pernah dong ditampilin. Nah, selain tekanan sosial, ketidakpastian karir, ambigu juga menjadi faktor yang penting juga. Nah, banyak orang di usia muda itu belum benar-benar mengetahui apa yang mereka inginkan. Jadi kita tuh lebih merasa bingung dalam memilih pekerjaan, takut salah langkah, khawatir deh sama masa depan. Apalagi ekspektasi keluarga kan juga bisa jadi tekanan sendiri kan, dan ada orang yang merasa harus memenuhi keinginan dan harapan orang tua, kayak harus cepat sukses di bidang tertentu, dan hal ini tuh dapat memicu seseorang itu merasa tertekan dan kehilangan kebebasan dalam menentukan kebebasan di hidupnya. Nah, ada juga ciri-ciri dari orang yang mengalami fase quarter life crisis ini.
Jadi ada beberapa tanda yang menunjukkan seseorang itu sedang mengalami quarter life crisis. Nah, salah satunya itu overthinking. Seseorang itu kayak terus mikirin masa depan dan keputusan yang udah diambil tuh secara berlebihan. Dan ya, hal itu juga dapat memicu kecemasan yang berkelanjutan. Nah, selain itu juga muncul rasa nggak pede, nggak percaya diri sama diri sendiri. Jadi kita itu mulai ngeraguin kemampuan kita sendiri, merasa nggak cukup baik dibandingin orang lain dan sebagainya. Aku juga pernah ngerasain hal itu, dimana aku itu sering mempertanyakan apakah aku tuh udah ada di jalan yang benar atau belum. Nah, perasaan tertinggal tadi itu juga menjadi ciri umum ketika ngeliat orang lain lebih maju, terus kita ngerasa kayak kita tuh nggak berkembang. Hal ini tuh juga bisa menurunkan motivasi dan semangat yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, seseorang yang mengalami quarter life crisis itu juga sering merasa kehilangan arah. Mereka tuh nggak punya tujuan yang jelas, terus ngerasa hidupnya itu jalan nggak ada arah yang pasti. Dan meskipun dari luar itu kayak oke-oke aja, sebenarnya kita atau mereka-mereka yang sedang ada fase ini itu mengalami tekanan yang cukup besar dalam hidupnya. Nah, dampak dari quarter life crisis sendiri tuh ada banyak. Jadi yang pertama, quarter life crisis itu bisa memicu stres, kecemasan, dan kelelahan mental. Seseorang itu bisa kehilangan motivasi dan merasa nggak puas sama diri kita sendiri, sama hidupnya. Dan berdasarkan pengalaman pribadi, saya itu juga menjadi kurang percaya diri dan sering merasa kayak tertinggal. Tapi di balik sisi negatif itu, quarter life crisis itu juga punya dampak positif. Dampak positifnya itu apa? Nah, jadi kita itu lebih gampang refleksi terhadap diri sendiri. Jadi kita jadi lebih bisa memahami apa yang kita inginkan, terus kita jadi lebih paham sama diri sendiri dan bisa menentukan arah yang lebih jelas tentunya. Terus aku sempat baca, jadi cara mengatasi quarter life crisis itu gimana sih? Nah, cara mengatasi quarter life crisis itu yang pertama itu kita tentunya mengenali diri sendiri. Jadi kita itu perlu memahami apa yang kita sukai dan apa kelebihan kita. Jadi kita harus tahu apa potensi yang ada di dalam diri kita sendiri. Terus yang kedua itu harus berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda tentunya. Terus yang ketiga adalah kita membuat tujuan kecil. Jadi nggak harus langsung besar kok, boleh tujuan kecil dulu. Yang penting itu adalah konsistensi. Dan aku sendiri contohnya itu kayak aku mulai menulis tujuan-tujuan sederhana yang ingin aku capai. Terus yang keempat adalah mencari dukungan, berbicara dengan orang lain dapat membantu kita itu kayak ngerasa lebih tenang. Terus yang kelima, kita itu harus terus mengembangkan diri dengan belajar hal baru. Dan yang paling penting itu adalah kita dapat menerima proses. Nggak apa-apa kok kalau kita itu belum memiliki semua jawabannya sekarang. Nah, kemudian hal yang harus dihindari ada 4, yaitu membandingkan diri terus-menerus, terus menunda keputusan, dan terlalu keras pada diri sendiri, kemudian menyerah terlalu cepat. Nah, keempat hal itu sebenarnya hal yang harus kita hindari. Jadi,
quarter life crisis itu normal apa enggak sih? Nah, sebenarnya quarter life crisis itu adalah fase yang normal dalam kehidupan seseorang. Karena fase ini tuh gak hanya sebuah bukan sebuah tanda kegagalan, tapi adalah bagian dari proses kita menuju kedewasaan, maturity. Nah, dari pengalaman aku pribadi itu, aku kayak ngerasa jadi sadar nih kalau fase ini tuh jadi ngebantu aku buat lebih kenal dengan diri sendiri. Dan yang terpenting adalah tetap berjalan dan gak menyerah sama hidup kita. Dan karena setiap orang itu memiliki waktunya masing-masing untuk berkembang dan mencapai tujuan hidupnya. So, terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Jadi intinya buat kita yang lagi ada di fase ini, quarter life crisis, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Thank you.